benar-benar ngikuti irama. Jadi kalau berada dimanapun, pemimpinnya sekarang bapak itu kan orang seni. Seorang seni itu memang kalau tidak nyeleneh karyanya nggak ada. Tapi jangan sampai seperti Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh mah saking nyelenehnya ambil pistol tembak di kepala ceder. Begitu meninggal, wah lukisannya meledak. Jadi kayak seniman lukis mah kalau sudah mati, sudah meninggal, baru tenar duitnya, wah tidak terhitung itu. Itulah Vincent Van Gogh. Makanya seniman mah berkaryalah sebanyak-banyaknya. Walaupun orang banyak tidak suka, bodo amat berkarya. Begitu meninggal, dicari barang sejelek apapun dicari. Itu seniman seperti itu. Makanya sekarang Bapak bikin buku ini. Yang editnya guru-guru di sini. Semeraut. Biarin aja nggak apa-apa. Bapak kan sudah biasa menerbitkan buku di Gramedia, sudah menerbitkan buku di Intermasa, di BPK Penabur, ya kan? Tapi sebagai seniman, Bapak memberikan kesempatan dan pede ternyata setelah terbit biasa-biasa aja kan. Kangen band itu kuncinya ngawur itu. Tapi dapat piringan emas, ya kan? Iya kan? Kangen band itu bagaimana dulu pahitnya Rhoma Irama. Dangdut itu kan kampungan, sekarang go internasional. Itu Bu Yantri, Bu Nina, maka lahirlah buku yang kedua ini. Alhamdulillah lebih baik. Bapak berani ini mah ngasih ke kepala dinas, ke KCD, ke Menteri Pendidikan juga berani. Kalau ini belum berani. Tapi paling tidak sudah punya karya. Itu Bu Nina. Nah sekarang juga pendidikan di kelas. Siapa yang akan ngajar nanti siang? Ibu, setelah bubar ini yang mau ke kelas siapa? Bisa? Iya, itu pengaturannya kemarin pakai SIM 2 kalau kita SIM 1. Oh, pantesan. Udah ya. Udah masuk sekarang? Udah tadi saya coba telepon lagi. Itu pakai data saluran. Mana siaran langsung lagi lagi rapat ngurusin apa, sekarang ngurusin ini tuh. Penonton bingung ini yang dibicarakan apa. Tapi nggak apa-apa, ini bahwa benar-benar natural ya. Sudah beberapa hari tidak bisa komunikasi, maafkan nih ke Pak KCD, ke Pak siapapun MKKS, selalu terlambat kalau rapat karena kalau di luar itu tidak masuk informasinya. Kalau datang ke sekolah baru kling masuk. Oh iya, baru datang di sini udah 30 menit. Terlambat kan begitu. Itulah gatek ya. Jadi sekarang oleh tim yang ada di sini, karena ini alat apa ini podcast ya, alat podcast siaran langsung ini, kita punya 5 kepala sekolah, 1 buat Wakasek, 2 buat ini, jadi ada 5 semuanya. Silahkan ke kelas oleh tim yang ada di sini, direkam, guru yang sedang mengajar direkam, gurunya dikasih ini, selipkan di sini. Kemudian yang satu pegang kamera, tapi diajak bicara dulu gurunya, ibu nanti lagi ngajar di shoot ya, gitu. Ini itu adalah riset di Jepang, bukan penemuan bapak. Bapak juga nyeleneh, pasti ada dasarnya. Bahwa di Jepang itu, mungkin sudah tahu istilahnya apa, lesson study ya. Lesson study kan gitu. Apa lesson study itu? Dasar filsafatnya, di dunia ini yang paling takut diketahui orang apa coba? Ada 2 katanya hasil risetnya. Di dunia ini yang paling takut diketahui orang 2. Ayo, ada yang tahu nggak? Itu kan teori lesson study kan itu dasar filsafatnya. Pertama adalah pencopet atau maling, nggak mau diketahui orang. Yang kedua guru ngajar. Itu temuannya loh. Kalau guru ngajar itu paling anti diketahui orang lain, gitu kan? Oh, ternyata atas dasar itulah maka Jepang mengeluarkan setiap guru ngajar pada saat itu harus ada orang tua. Boleh
non orang tua juga boleh. Jadi harus ada tamu yang diundang memantau. Misalkan Bu Nina nih, Bu Yantri lagi ngajar. Laporan dulu ke kepala sekolah. Pak, saya mau ngajar hari ini jam 10. Bapak pasti nanya, siapa yang mendampingi ibu? Karena saya nggak ketemu orang tua, nggak ketemu siapa, boleh nggak ibu kantin? Boleh, yang penting ada orang di dalam. Gitu, Pak Doni. Jadi tidak ada lagi guru yang tidak memberikan kekurangan jamnya, itu kan dipantau. Kemarin pakai aplikasi, ini ilmu Bapak. Jadi nanti orang itu yang mengetahui ibu itu ngasih tugas nggak untuk di rumah. Karena kan harusnya 1 jam 45 menit. Kita sekarang 20. Nah, kekurangannya itu. Oke. Tugas yang di belakang kalau tidak ada, ternyata Bu Kantin juga lagi sibuk ini kerja, kemudian semua ada di sini satpam atau ada guru, ibu ngajar nggak? Enggak. Pak, datang ke kepala sekolah. Kebetulan semuanya pada ini, saya udah ngundang orang tua juga tidak ini. Bu Cucu, kebetulan Bu Cucu ada waktu senggang, boleh nggak? Yang mendampingi saya di belakang adalah Bu Cucu. Nah, kalau Bapak bilang Bu Cucu itu kameranya langsung ke Bu Cucu. jadi begitu Bu, kata penontonnya Bu Cucu yang mana? Oh ini wajahnya. Bapak bicara Bu Cucu, Bu Cucu. Kalau Bapak bicara Pak Subada, Pak Subada. Bapak bicara Bu Yantri di zoom Bu Yantinya biar kelihatan cantiknya. Itu. Kameramennya Mbak biasa kan belum latihan. Nanti di kelas seperti itu ya. Nanti Pak Subada jadi kameramen ketika guru menerangkan di kelas. Oh, misalkan coba Yosua, langsung kamera Josuanya diambil gitu loh. Jadi penonton tuh enak kalau ini guru di kelas ngajar apa, nyebutkan Joshua, nyebutkan Tini, Herman apa, manteng aja ke guru yang ngomong, penonton juga jenuh. Tapi kalau kita ketika coba sekarang Pak Doni, nah langsung kamera ke Pak Doni. Pak Doni gimana? Jelasin. Itu sih kasih itu ke Pak Doni. Gimana sih caranya untuk kekurangan dari 45 jam itu caranya gimana? Dipegang aja Pak Doni, orang tadi dikasihin. Ya, kalau untuk kekurangan jam disiasati dengan pembelajaran online, Pak. Ya, 20 menit durasinya, diperkirakan 20 menit per jam pelajaran gitu. Jadi guru diwajibkan memberikan materi yang kira-kira anak itu mengikuti sekitar 20 menit selama 1 jam pelajaran. Bagaimana cara mengetahuinya bahwa guru tersebut ternyata tidak memberikan atau tidak melaksanakan tugas itu? Nanti kan sudah ada aplikasi baru ya? Bisa ya? Di GCR kita masuk Pak ke GCR, jadi kelihatan guru yang ngasih tugas, kemudian yang nggak pernah ngasih materi itu kelihatan dari GCR-nya. Jadi saya masuk, kadang tadi juga saya cek masuk ke GCR-nya. Gitu. Jadi ini nanti di-share nih, video ini nanti akan di-share nih ke guru-guru nih ya. Oke. Jadi sekarang ketika bubar dari sini, silahkan Bu Yantri, Bu Erin, Bu Erin dibuka deh biar ini kan pakai kamera biar tahu. Nih Bu Erin tuh kayak begini nih. Ini bukan Erin anaknya Pak Yudi, ini beda ya. Namanya kan sama ya. Oh iya, Erin kalau nggak salah Erin anaknya Pak Yudi itu kecelakaan motor ya? Sudah. Udah ditengok ya? Sudah kemarin. Udah sekolah lagi sekarang belum? Alhamdulillah udah masuk. Oke. Jadi harus tanggap ya hal seperti itu. Jadi rapat komite akan kita lakukan sesuai dengan prosedur instruksi dari Pak Kepala Dinas Provinsi. Nah, seperti tadi silahkan memberi masukan kepada Pak Kasek. Dan hari ini semua guru yang ngajar dibikin konten. Masuk dan gurunya diberitahu silahkan bertanya kepada anak, dan anak kalau jawabnya salah tidak boleh dipersalahkan, biarkan aja. Itu aja. Jadi kontennya nanti bisikin oleh Pak Doni, Bu, ini disuruh kepala sekolah, Ibu ngajar apa sekarang? Apakah teori Pitagoras, apakah rumus Peki, misalkan begitu, atau tentang listrik, atau tentang busana apapun. Ditanya
kepada siswa tentang materi yang diajarkan. Nah, misalkan menurut Agustinus, di mana aturan di situ ada keindahan. Apa aturan dan keindahan itu menurut versimu? Kan begitu. Anak jawab ngawur. Biarin aja nggak apa-apa. Karena ini kan lagi bikin konten nih ceritanya kan. Nanti terakhir setelah 3 anak, 4 anak menjawab ada yang benar ada yang salah, baru terakhirnya anak-anak di mana ada aturan di situ ada keindahan. Itulah yang disebut dalam dunia berkesenian itu adalah komposisi. Nanti untuk pelajaran agama Pak Subada, di mana ada aturan di situ ada keindahan kan begitu. Itu menurut teori seni. Itu Agustinus kan non muslim, namanya juga Agustinus ya kan. Tapi Pak Subada boleh aja mengutip itu kan, itu mah bukan teori umum ya, filsafat. Di mana ada aturan di situ ada keindahan. Maka di dalam agama Islam itu ada aturan. Aturan sebelum sholat harus berwudu. Sebelum ke masjid itu di gerbang harus melangkahkan kaki kanan. Itu aturan. Kadang-kadang anak jengkel, banyak sekali sekolah ini banyak sekali aturan, kayaknya ribet katanya bilang gitu. Padahal menurut filsafat Agustinus, di mana ada aturan di situ ada keindahan. Itu bukan itu filsafat teori Agustinus ya kan gitu. Nah, bisa dihubungkan dengan pelajaran agama. Mengapa sih banyak aturan? Ada teori Brian Game. Brian Game itu kalau kita suka muntah-muntah di mobil, nggak pernah pergi ke Bali, nggak pernah pergi ke Banten, nggak pernah. Kenapa? Saya suka muntah kan bilang. Sekarang bisa teori itu. Ternyata kuncinya adalah di gendang telinga. Kalau mobil belok ke kanan, bikin menikung pasti badan ke kanan kan? Belok ke kiri ya? Belok ke kiri pasti badan membanding ke kanan kan? Tarik telinga ini. Kalau banting ke kanan pasti badan kita ke kiri, tarik ini begitu kan? Nggak bakalan mabok. Siapa anak yang suka muntah? Kalau naik mobil pakai teori itu nggak bakalan mabok, nggak bakalan muntah. Baru orang berpikir kenapa kalau sebelum sholat itu harus berwudu, diantaranya nyuci telinga. Begini kan? Iya. Nah, ternyata yang menemukan orang non-muslim. Jadi kalau anak itu supaya berkonsentrasi belajar, ngantuk mulu apa ditanya oleh tadi kan anak harus ditanya ya. Kok enggak jawabannya enggak bener dan ngelantur terus. Baru sadar, kenapa kalau sholat itu harus wudu dulu, diantaranya telinga 3 kali begini. Ini untuk konsentrasi. Coba anak-anak yang susah masuk belajar, termasuk kita baca buku, kayaknya perasaan dari tadi di halaman ini udah dibaca kok nggak masuk-masuk. Coba tarik-tarik telinga, pijit-pijit begini gitu ya, terus baca buku. Masuk. Itu yang menemukan Brian Game. Teori Brian. Bukunya teorinya Brian Game, penemunya buka aja di Google. Non-muslim loh yang menemukan. Makanya sekarang ke kelas bikin konten, anak tanya satu-satu, guru apa, mengajar apa, ya? Guru apa, ngajar apa? Tanya anaknya tentang materi yang Bapak Ibu ajarkan itu. Pengen tahu jawabannya berapa orang yang benar. Kemudian setelah itu, jelaskan setelah beberapa anak kan jawab, jelaskan jawaban yang benar. Tapi sebelumnya anak-anak harus tarik telinga. Tarik telinga gitu ya. Tarik telinga, baru guru nerangkan. Nanti tanya yang kedua kali, coba tanya. Anak-anak bener jawabannya, banyak yang bener. Makanya kita harus mempelajari juga, pelatihan juga tentang Brian Game. Kalau gelisah, perasaan hati gelisah banget, nggak tenang, belajarnya gelisah. Apa caranya menghilangkan gelisah? Oke, caranya oke Ibu, tangannya luruskin begini. Gini. Ya gini. Nah, ini teori Brian Game ya, tarik. Ini. Masih bingung ya? Gini. Bukan, nah kan begini, ini diginiin. Ini, nah pertemukan. Dah,
Tarik. Ah, dekep sekuat-kuatnya sambil tarik nafas dalam sekali. Tahan. Buang. Tarik lagi sampai tekan, dalam-dalamnya tahan. Buang sekaligus. Rilekkan sampai 7 kali. Yang terakhirnya buang dikit-dikit, buang dikit-dikit. Tarik nafas lagi, model begitu. Oke, hubungkan dengan pelajaran agama Islam Pak Subada. Ketika tarik nafas, baca ayat suci. Untuk orang Kristen baca ayat suci menurut Kristen. Untuk Buddha Tripitaka Weda. Untuk orang Islam baca surat Al-Ikhlas atau istighfar atau apa ya bacaan. Tahan. Allahu Akbar. Jangan begitu. Religi kedal. Dan harus selalu diimbangi dengan hasil riset. Subada. Jangan ngawur. Omongan itu harus pakai dasar. Kalau tadi kan komposisi menurut teori Agustinus. Nah, hasil riset ternyata di Jepang, Pak Subada, terlepas dari agamanya apa, menanam singkong, menanam padi, tapi risetnya padi menurut. Cari aja hasil risetnya. Ngomongnya yang baik aja. Tidak boleh bicara yang kasar-kasar, tidak boleh bicara yang jelek, pokoknya kebaikan aja. Tuh. Dan bacaan Al-Quran di samping baik. Ternyata padinya setelah jadi beras dengan padi yang ditanam dengan bahasa-bahasa yang jorok, bahasa-bahasa yang nggak keruan, bahasa-bahasa yang menjijikkan, bahasa yang apa? Padinya dipisah. Begitu dimasak, setelah dimasak, dimakan, bagaimana perbedaan rasanya, sisa makanannya disimpan. Ternyata yang memakai kata-kata baik itu tidak akan berjamur sampai kering. Nasi tetap kering nasi. Tapi yang sana itu ada jamur warna hitam, warna nggak keruan, busuk, bau. Itu hasil riset itu. Itulah salah satu contoh ya. Bahkan yang begitu itu justru malah orang-orang yang non muslim yang menemukan. Termasuk Bu Cucu udah punya anak berapa Bu Cucu? Baru 1. Udah berapa punya anak? 1. Bu Yantri mah udah 2 ya? 2 apa 3? 3 meninggal Pak. Jadi yang ada 2. Dari bapaknya berapa itu? 1. Berarti satu baru nanti baru nikah 1 ya. Insya Allah lah 1 yang pertama yang terakhir. Oke, hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, kalau anak mau pinter, mengapa orang Islam itu kalau ibu hamil, Bu Yantri, anaknya itu dibacain apa surat? Yusuf. Maryam, surat Yusuf. Sekarang udah menemukan orang non Muslim juga. Bapak mah karena memang berada di dunia seni, jadi mempelajari itu. Sekarang orang Eropa yang non-Muslim wajib kalau hamil itu, terutama di Israel, lihat aja riset-risetnya ada kok. Wajib diperdengarkan musik Mozart, musik-musik yang halus sekali, yang lembut sekali. Itu dari mana risetnya? Ternyata mengapa orang Islam itu kok harus anak itu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran apa? Riset orang non-muslim mah justru malah ke musik larinya. Dan terbukti anak-anak yang sering diperdengarkan musik di perutnya pada saat hamil tuh lebih cerdas. Seperti itu. Dan anak lahir harus diadanin. Telinga kanan, Allahu Akbar gitu kan. Tapi kalau yang sebelah kiri, qomat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, hayalah salah gitu ya. Itu ternyata, ini bicara udah banyak ya tadi tentang Brian G, wudu, ya kan, gitu kan. Tentang, ini semuanya ternyata dasar agama yang dilakukan di dalam ajaran agama itu, termasuk orang hamil harus baca surat Yasin, surat Yusuf. Semuanya sudah terbongkar sekarang. Benar-benar hasil riset. Ya gitu. Walaupun yang menemukan adalah orang-orang non-muslim.
Enggak apa-apa. Nah, oleh sebab itu sekarang silahkan Bapak dan Ibu, Bu Cucu nanti mau ke kelas mana, tapi dipanggil dulu Ibu gurunya, Bu. Harus pakai konten, dijadiin konten. Kontennya cukup bertanya kepada anak pelajaran yang sudah Ibu jelaskan barusan. Tanya beberapa orang yang benar. Jangan dipersalahkan, walaupun salah biarkan aja. Setelah itu silahkan olahraga dulu, mau lari-lari di tempat atau apa, ujung-ujungnya suruh tali telinga, pijitin telinga begitu ya. Ibu ulang materi yang tadi, bahwa jawaban yang benar adalah ini. Setelah itu tes satu-satu, buktikan ya. Demikian barangkali ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Yang ini langsung diupload dan